Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Dijah dari Prodi PBI dengan NPM 3062112010. Di sini saya akan menceritakan tentang video yang berjudul Kisah Pejuang Pendidikan di Alor. Video ini dipublish pada tanggal 10 April 2016. Terhitung sudah 6 tahun berlalu, video ini dapat diakses bebas di aplikasi YouTube. Kemudian di video ini menceritakan tentang seorang guru garis depan bernama Vera Ertiana yang berusia 26 tahun. Ia mengajar di Desa Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Guru garis depan adalah program yang direncanakan pemerintah untuk memenuhi atau pemerataan belajar di Indonesia. Kemudian, Vera Ertiana menampilkan kegiatan ia bersama para anak-anak di Alor Tengah menyaksikan sebuah film melalui laptopnya. Anak-anak sangat bahagia. Itu pertama kalinya bagi mereka untuk menyaksikan film melalui layar laptop. Vera melalui laptopnya menayangkan film Denias yang mana kisahnya sama seperti mereka. Vera mengharapkan agar anak-anak dapat mengambil semangat belajar Denias yang ada di film itu. Setelah itu, di video ini menceritakan bagaimana kehidupan mereka sebagai guru garis depan. Vera juga menceritakan jika suaminya juga adalah seorang guru garis depan. Sewaktu-waktu mereka berdua akan pergi ke kota, yaitu di Kalabahi. Mereka pergi ke kota untuk membeli bahan-bahan makanan dan keperluan mereka. Suaminya Vera, yaitu Fauzi, juga memanfaatkan untuk beribadah ke masjid setiap pergi ke Kalabahi, karena di Padang Panjang tidak ada masjid. Kalabahi adalah tempat teramai modern dan terdekat dari Desa Padang Panjang. Jaraknya antar Desa Padang Panjang dan Kalabahi adalah sekitar 60 km. Sepanjang perjalanan mereka harus melalui gunung dan lembah. Untungnya jalanan sudah diaspal. Sewaktu dulu orang-orang bisa menghabiskan 1 hari untuk menuju Kalabahi, ataupun sebaliknya, yaitu menuju Desa Padang Panjang. Kemudian Vera juga mengatakan bahwa mantan kepala desa Padang Panjang, Pak Mendes, sejak tahun 2004 sudah mengupayakan adanya sekolah negeri di desa mereka. Dari awal mereka sudah sadar jika mereka sangat keterbatasan soal pendidikan. Pak Mendes sangat berharap sumber daya manusia di Tanah Alor, khususnya Desa Padang Panjang, memiliki kualitas yang bagus. Baginya, apalah sumber daya alam yang bagus jika sumber daya manusianya tidak bisa memanfaatkan dan tidak memiliki kualitas yang bagus. Bagi Pak Mendes, sumber daya alam harus diiringi oleh sumber daya manusia dengan kualitas yang bagus. Ia tidak ingin anak-anak di masa depan merasakan apa yang ia rasakan dalam mengelola kekayaan sumber daya alam di tanah mereka. Kemudian Ibu Guru Vera Ertiana juga mengatakan bahwa anak-anak di Alor tidak mengenal apa itu negara Indonesia. Mereka tidak tahu mereka di mana dan presiden negara siapa. Mereka hanya tahu Alor saja. Kedengarannya sungguh sangat miris. Oleh karena itu,
Pelajaran pertama yang diajarkan oleh Pera adalah nasionalisme. Apalagi mereka tinggal di perbatasan antara negara Indonesia dan Timur Leste. Sebelum kedatangan para guru garis depan, mereka tak pernah sekalipun melakukan upacara. Sekolah dasar negeri Padang Panjang memiliki keterbatasan guru. Suami Pera bahkan harus mengajar di kelas 1 sampai kelas 4. Sekolah itu juga memiliki bangunan sementara, yang mana tanahnya masih tanah gereja. Mereka juga keterbatasan fasilitas, sehingga mereka memanfaatkan alam sekitar untuk dimanfaatkan menjadi media pembelajaran. Adapun dengan guru lain, yaitu Bu Yomima, ia mengajar di kelas 1 dan mengajar agama. Ibu Yomima mengatakan ia juga kesulitan mengajar di bukan bidangnya, tetapi ia tidak pernah menyerah dan turut belajar juga agar ilmunya dapat disampaikan. Sementara Pera mengajar di kelas 2 dan kelas 3, Pera kerap mengajarkan tentang pengetahuan dan memperkenalkan tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia. Pera juga mengajarkan tentang profesi. Kemudian, keputusan Pera dan suaminya, Pauji, untuk mengajar di Tanah Timur mengharuskan mereka harus berpisah dengan anak mereka. Putri mereka berdua baru saja berumur 1 tahun, dan ia tinggal bersama keluarga mereka di Solo. Saat ada sinyal, Pera dan suami akan menelpon keluarga mereka untuk menanyakan kabar tentang putri mereka. Pera juga berkata anaknya memang membutuhkannya sebagai sosok seorang ibu, tetapi anak-anak di Alor jauh lebih membutuhkan seorang guru untuk ketertinggalan mereka. Maka dari itu Pera sangat ikhlas menjalani kehidupan mengajar di Alor. Kemudian Pera juga menceritakan tentang seorang murid laki-laki yang bernama Delmar. Ia duduk di kelas 4 sekolah dasar. Tidak ada yang istimewa darinya, tetapi semangat sekolahnya membuat Pera dan guru lainnya kagum. Sebab ia harus menempuh perjalanan sejauh 3 km dari rumahnya menuju ke sekolah. Lebih hebatnya lagi, ia lebih dulu tiba dibandingkan para guru. Kemudian Pera juga menyebutkan juga di sana ada sekolah SMP, walaupun hanya terdiri dari kelas 1 dan kelas 2 saja. Pemikiran masyarakat Alor yang sudah mulai terbuka mengikis angka pendidikan yang rendah di sini. Kemudian Pera juga menyebutkan bahwa bagi anak-anak di Alor, bisa bersekolah di Jawa adalah surga bagi mereka. Semua kehidupan di Pulau Jawa yang tidak terbatas seperti di daerah mereka menjadi mereka sangat semangat dan menambahkan kehidupan di Pulau Jawa. Kemudian dari kisah yang saya lihat, kita dapat mengambil pelajaran betapa bersyukurnya kita yang tinggal di daerah yang masih banyak sekolah-sekolah, dan seharusnya kita yang bersekolah di sekolah yang fasilitasnya lengkap, kita harus lebih giat lagi dan semangat untuk menuntut ilmu.
jangan malas-malas. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.